Tutorial Kuliah Hukum Lingkungan. Topik ke-19 dari 24 topik. Perkembangan paradigma pengelolaan lingkungan hidup. Disediakan di channel Global Tutorial. Paradigma merupakan payung berpikir atau the way of thinking yang dipegang seseorang dalam untuk menentukan bagaimana yang bersangkutan mengkonsepsikan sebuah realitas, bagaimana hubungan seseorang tersebut dengan objek yang diteliti dan selanjutnya untuk menentukan metode penelitiannya. Makna realitas itu tentu tergantung dari paradigma apa yang dia pilih untuk melakukan penelitian sosial itu. Pergeseran paradigma dengan demikian bisa diartikan sebagai pergeseran the way of thinking. Implikasinya tentu terjadi pergeseran dalam memaknai realitas dan metode-metode penelitian dan analisisnya. Di dalam pengelolaan lingkungan hidup, secara akademik dapat diabstraksikan adanya command and control paradigma yang diterjemahkan sebagai paradigma atur dan awasi, A dan A, yang sekarang bergeser menuju self-regulation paradigma yang diterjemahkan sebagai paradigma atur diri sendiri. Istilah pergeseran ini dimaknai sebagai proses-proses perubahan yang semakin melengkapi dari yang sudah ada. Sesuai dengan itu maka dengan munculnya paradigma baru, tidak berarti paradigma yang lama akan hiking sama sekali. Diperlukan pergeseran paradigma pengelolaan lingkungan hidup dari paradigma atur dan awasi, ADA, menuju paradigma atur diri sendiri, ADS. Hasil yang diharapkan, dapat dimahami latar belakang alasan terjadi pergeseran paradigma itu. Strategi untuk mencapai tujuan itu dilakukan melalui pengenalan terhadap masing-masing paradigma atur dan awasi dan paradigma atur diri sendiri. Pengenalan itu meliputi pengertian, latar belakang, serta implementasinya. Selanjutnya setelah diperkenalkan fenomena masing-masing paradigma, diharapkan dapat dipahami mengapa bisa terjadi pergeseran paradigma pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Paradigma atur dan awasi, ADA, merupakan paradigma pengelolaan lingkungan hidup yang mengkonsepsikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan oleh negara dengan menggunakan instrumen peraturan-peraturan hukumnya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara adalah penguasa tertinggi di suatu wilayah yang tidak tunduk pada kekuasaan manapun. Dalam kedudukan seperti itu, negara dapat mengeluarkan peraturan yang bersifat memaksa dan harus ditaati. Cara berpikir ini seperti yang diajarkan John Austin, tokoh positivisme hukum. Dengan mendasarkan pada keyakinannya tentang filsafat positivisme, John Austin menyatakan bahwa yang disebut hukum positif harus mengandung 3 karakter sebagai berikut. Pertama, hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Kedua, perintah tersebut disertai ancaman dan sanksi. Ketiga, otoritas tersebut tidak tunduk pada siapapun, tetapi ditaati masyarakat. Demikianlah maka paradigma ada dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat mengandalkan peran negara, dengan instrumen peraturan hukumnya. Paradigma ada ini sebenarnya bukan hanya berlaku dalam pengelolaan lingkungan hidup saja, tetapi juga menyangkut sektor-sektor lainnya dalam kehidupan masyarakat. Hal itu sebenarnya merupakan refleksi dari dianutnya paham negara kesejahteraan, welfare state, yang sudah menjadi konsep penyelenggaraan negara sejak tahun 1937. Paham negara kesejahteraan, welfare state, merupakan paham yang menyatakan bahwa negara tidak boleh hanya sekedar berperan seperti penjaga malam saja, yang hanya menjaga dinamika-dinamika yang terjadi dan menjaga supaya di antara masyarakat tidak ada tindakan yang saling merugikan, tetapi lebih dari itu. Negara harus berperan bukan sekedar menjaga dinamika tersebut, tetapi juga harus melakukan tindakan untuk melindungi mereka yang tertindas, lemah dan terpinggirkan. Negara harus menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi warganya. Paham negara kesejahteraan, welfare state, merupakan respon terhadap paham negara penjaga malam, suatu paham penyelenggaraan negara yang lahir dari semangat kapitalisme dan pasar bebas pasca revolusi Perancis 1879. Berlandaskan paham negara kesejahteraan, maka negara harus mengambil prakarsa-prakarsa untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka kewenangannya menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi warga negaranya. Hal inilah yang kemudian, secara langsung atau tidak langsung, menempatkan posisi negara dalam kekuatan yang dominan atas rakyatnya. Dominasi negara ini bisa dipersepsikan baik dan bisa juga dipersepsikan buruk, tergantung dari penyelenggara negara. Dengan demikian, dominasi negara itu tidak boleh hanya dipersepsikan secara negatif. Lagi pula paradigma yang melahirkan dominasi negara itu juga tumbuh karena tuntutan sosial yang ada pada masanya dan dibenarkan keberadaannya. Dalam rangka dominasi itulah negara kemudian melakukan tindakan mengatur dan mengawasi tindakan-tindakan warga masyarakatnya maupun organ negara itu sendiri. Dalam rangka mengatur dan mengawasi ini,
Negara menerbitkan peraturan perundang-undangan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Peraturan hukum terkait dengan pengelolaan lingkungan yang berlaku di Indonesia dilandaskan pada peraturan yang bersifat pokok sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, hingga yang sekarang berlaku, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Masing-masing ketentuan yang bersifat pokok itu dilengkapi dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sebagai tindak lanjutnya pun, di daerah-daerah provinsi maupun kabupaten kota juga diterbitkan peraturan-peraturan daerah sebagai tindak lanjut undang-undang di tingkat pusat tersebut. Kedepan, tentu akan ada perubahan atas undang-undang di bidang lingkungan hidup tersebut. Hal ini wajar dan bahkan adalah keharusan, perundang-undangan apapun termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, harus selalu relevan dengan perkembangan tatanan sosialnya. Akan tetapi di dalam kenyataannya, walaupun sudah ada peraturan perundang-undangannya di tingkat pusat maupun di daerah, kerusakan lingkungan semakin meningkat. Bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat global. Artinya bahwa adanya peraturan-peraturan hukum pun tidak menjamin bahwa kerusakan lingkungan dapat dicegah. Ternyata kerusakan lingkungan semakin meningkat. Hal itu menandakan bahwa instrumen hukum pun tidak efektif untuk mengurangi kerusakan lingkungan hidup. Ada faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya ketidakefektifan berlakunya hukum lingkungan. Dari sisi faktor internal, efektif atau tidak efektifnya hukum lingkungan sangat ditentukan oleh subsistem kelembagaannya, subsistem aturan hukum itu sendiri, serta subsistem kultur hukumnya. Secara teoretik, ketiga subsistem itu membentuk satu sistem hukum. Dengan kata lain, hukum lingkungan sebagai sistem, sebenarnya ditentukan oleh bekerjanya sub-subsistem tersebut dalam hubungan fungsional, satu sama lain saling mempengaruhi. Dari perspektif bahasan faktor internal, ketidakefektifan hukum lingkungan bisa dipaparkan dalam bagan sebagai berikut: subsistem kelembagaan, ketidaksiapan sumber daya manusia, ketidaksiapan peralatan, sarana dan prasarana, ketidakcukupan dana untuk penegakan hukum lingkungan, ketidakcukupan kewenangan secara formil, kedudukannya menyebabkan ketiadaan kewenangan. Subsistem aturan hukum, peraturan perundang-undangan yang ada tidak relevan dengan keadaan yang ada di wilayah setempat. Peraturan yang ada tidak sinkron dan harmoni dengan peraturan yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Peraturan yang ada tidak memenuhi syarat-syarat dalam proses penyusunannya. Peraturan yang ada bersifat tidak adil, tidak melindungi HAM, dan atau memiliki agenda tersembunyi, atau hidden agenda. Subsistem budaya hukum, tidak adanya pemahaman yang cukup tentang permasalahan lingkungan dan ancamannya bagi kehidupan. Tidak adanya pemahaman tentang karakter hukum lingkungan yang dalam penegakannya lebih dari sekedar mengandalkan pada pembuktian. Tidak adanya komitmen pihak negara di tingkat pusat maupun daerah untuk menegakkan hukum lingkungan. Tidak konsistennya tindakan pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan. Selanjutnya dari perspektif bahasan faktor eksternal, keberlakuan hukum di tengah-tengah realitas, akan dipengaruhi dan mempengaruhi sub-subsistem yang lain. Dari sub-subsistem tersebut sudah diketahui bahwa subsistem ekonomi merupakan subsistem yang menentukan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup maupun bekerjanya hukum lingkungan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Maka sekalipun mengandalkan pada kekuatan pemerintahan negara, tetapi pengelolaan lingkungan hidup dengan menggunakan instrumen peraturan-peraturan hukum tidak selalu memberi hasil pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi dinamika kesadaran bahwa kerusakan lingkungan hidup merupakan persoalan penting yang ancamannya bisa berimplikasi jangka panjang dari sisi-sisi lingkungan hidup, kependudukan dan ekonomi. Langsung atau tidak langsung, kesadaran itu telah mendorong munculnya prakarsa-prakarsa masyarakat untuk melakukan sendiri upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tanpa harus dipandu oleh negara. Inilah yang mendorong lahirnya paradigma atur diri sendiri, self-regulation paradigma, yang bisa disebut sebagai jawaban atas ketidakefektifan paradigma atur dan awasi, command and control paradigma. Demikianlah materi topik ke-19 tutorial kuliah hukum lingkungan. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.